Tanaman durian kampung atau durian lokal, inilah penampakan areal yang bagian atas ya. Ini udah kita bersihkan. Nah, ini ada yang udah ditebang pohon-pohonnya, itu masih ada buahnya, tapi udah kita lakukan pemupukan untuk persiapan proses pembungaan kembali. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita gitu ya. Ini bagian atas. Ini nampaknya saya udah hampir jam 10 pagi. Saya coba istirahat dulu untuk proses penyemprotan, karena memang batas waktu penyemprotan itu kalau pagi cuma sampai jam 10 pagi. Kalau sore itu kita nyemprot dari jam 2. Dari jam 2 siang kita lakukan proses penyemprotan sampai dengan jam 6 sore. Ini areal bagian atas. Nah, jadi di bagian yang ujung sana yang saya tunjuk dengan semprot ini, itu belum bisa kita lihat dari arah sini, tapi kayaknya bisa. Nah, ini udah bisa kita lihat. Jadi ini jumlahnya tuh hampir 200 pohon dengan area yang memang hampir 2 hektar. Jadi saya semprot sendiri karena memang saat ini keterbatasan biaya juga untuk kita nyuruh orang. Jadi sementara kita semprot sendiri, nanti setelah ada hasil dari usaha kita sendiri baru kita berbagi sama orang lain. Nah, itu masih ada buah ya. Ini minggu kemarin saya semprot, kemudian saat ini daunnya sudah mulai subur kembali. Mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu daunnya udah bisa, kata orang sini, udah bisa tua gitu ya. Kalau misalnya daunnya muda kembali, dia tidak akan bisa mengeluarkan bunga. Ini kita lihat. Inilah areanya. Kita sini. Nanti kita lihat yang terpisah di sana. Jadi di sana juga ada bagian, masih ada kurang lebih 20 pohon yang terpisah. Kita lihat nanti setelah proses pembersihan. Jadi ini kita semprot dulu. Ini masih ada 1 kali penyemprotan. Setelah itu baru kita istirahat karena udah jam 10 siang. Jadi perlu saya kasih tahu juga kepada sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal bahwa proses penyemprotan itu ada batas waktu gitu ya. Jadi nggak bisa kita semprot misalkan dari jam 6 pagi kita mulai start, terus katakanlah kita berakhir sampai jam 12 siang. Itu nggak bisa juga, karena memang ada waktu-waktu tertentu yang boleh kita melakukan proses penyemprotan. Jadi nggak setiap waktu boleh kita semprot, karena proses penyemprotan itu ada hubungannya dengan sinar matahari, ada hubungannya dengan waktu, ada hubungannya dengan cuaca, seperti begitu. Jadi sekalipun kita memiliki tenaga yang cukup kuat, mampu menggendong sprayer dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore juga nggak baik. Ini saya coba sambil turun ke arah sana, semprot. Nah, ini area yang udah saya semprot bagian ini, kurang lebih udah dapat 40 pohon. Ini kayaknya tangan-tangan udah pada gemetaran, mungkin karena pengaruh kelaparan. Pengaruh kelaparan ini kayaknya. Kita setelah ini istirahat dulu sampai jam nanti 1 siang. Mungkin ketika saya beristirahat, saya pengen membersihkan pohon yang besar-besar di bagian sana supaya sinar matahari masuk. Ini kelihatannya kalau itu udah mulai saya bersihkan, sinar matahari masuk. Nanti setelah kita semprot kira-kira 3 hari atau 4 hari, maka di sini akan berkumpul cacing, hewan-hewan yang bisa berseteru dengan cacing di sini kumpul. Ada jangkrik juga kumpul di sini nantinya. Nah, kalau sekarang mungkin saya udah gali sedikit, ternyata nggak ada cacing. Tapi mungkin setelah 1 minggu berikutnya, setelah saya semprot ini, saya yakin dan seyakin-yakinnya cacing pasti banyak berkumpul di sini. Ya, kan saya juga pernah dulu ketika saya di Purwokerto, ada seseorang ahli yang mengatakan kepada saya bahwa 1 kilo kotoran cacing. Nah, kita juga nggak bisa ngambil kotoran cacing di tanah terlalu banyak, karena kita juga nggak bisa melihat seperti apa cacing buang kotoran. Tapi kata beliau 1 kilo
kotoran cacing itu sebanding dengan 20 sampai 30 kilo urea, kata beliau. Ini bukan kata saya, kata beliau pada waktu itu. Nah, cuman yang jadi masalah kata dia, kita nggak juga bisa mengumpulkan kotoran cacing sebanyak itu. Nah, akhirnya kalau memang mau, kata dia, coba kita bikin pupuk yang berasal dari bahan dasar cacing. Nah, saya kebetulan belum sempat membuat karena memang saya harus kerja sendiri di sini. Jadi sementara saya coba menggunakan pupuk asam amino yang saya bikin. Kemudian di rumah masih ada kurang lebih 1 drum lagi. Nah, saya bikin asam amino 1 drum, kemudian pupuk kalium cair 1 drum. Ini kita semprot, masih ada yang tersisa. Ini masih ada buahnya ya, masih ada buah, tapi udah kita semprot lagi biar proses pembuahan kembali terjadi. Oke, nanti kita istirahat sambil makan durian. Ada durian yang tersisa di situ. Mudah-mudahan usaha ini berkah. Nih, nah di bagian sana masih ada kurang lebih 20 pohon. Di sana masih ada kurang lebih 11 pohon, tapi ini lebih dekat, yang sana agak jauh terpisahnya kurang lebih 50 meter. Nanti coba kita telusuri lagi.